Okay, next we move to the next question, that is number 26. Kita menuju ke soal nomor 26. Ya, seperti gambar di sini ya, ini pasti menceritakan tentang seorang artis. Nah, di sini kalian pasti tahu ini siapa ya, artis Indonesia. Oke, langsung saja. Dari pertanyaan nomor 26 di sini tidak ada soalnya, berarti ini diminta mengisi bagian rumpang ya, seperti ini ya, 26, 27, 28, 29 sampai nomor 30 mengisi bagian rumpang. Oke. Kita sambil baca ya. Langsung saja di bagian sini. Oke, Danu, I will describe my idol. Aku akan mendeskripsikan idolaku. He is handsome, tampan. He has a big nose and thin lips. Dia punya big nose, hidung yang besar, dan lips atau bibir yang thin, tipis. He likes to sing, so he is a. Dia suka menyanyi, jadi dia adalah seorang. Kira-kira kalau menyanyi, suka menyanyi itu pasti dia seorang apa? Nah, bener ya, seorang penyanyi ya. Di sini yang penyanyi yang mana? Ya, betul, yang the singer. Selanjutnya nomor 27, lanjut kalimat selanjutnya tadi sampai sini. Oke, I tell you about him because it is a pleasure. Aku memberitahumu tentang dia, si artis ini, karena ini suatu hal yang menyenangkan. Untuk apa? Nah, tadi tujuannya apa di sini? Dia mau mendeskripsikan. Nah, mau mendeskripsikan. Nah, dilihat dari sini. Nah, pilihan yang tepat adalah C atau D. Kalau praise itu artinya memuji. Jadi, saya rasa kurang tepat. Nah, kalau begitu yang C atau D? Kita lihat lagi di sini apakah ada subjek? Nah, tidak. Sedangkan yang di sini adalah to, untuk. Nah, kalau to itu diikuti dengan kata kerja yang tidak boleh ditambahkan apa-apa di sebelahnya. Oke, kalau dilihat di sini describe sama ing ada akhirannya semua ya. Oke, jadi salah sepertinya, bukan describes atau describing, tapi yang tidak ada embel-embel di belakangnya. Berarti yang apa? Yang tidak ada embel-embelnya. Oke, berarti yang A ya. Maaf, saya koreksi tadi salah. To harus diikuti kata kerja yang tidak ditambahi s, ing, ed atau akhiran lainnya. Jadi yang tidak ada akhirannya cuma A saja. Oke, nomor 28. Di sini ya, nomor 28 ini. He is a hard worker. Dia ini seorang yang hard worker atau pekerja keras. Yang mana that dia ini titik-titik dan titik-titik semua waktunya untuk membuat good songs atau lagu yang bagus. Kira-kira yang tepat yang mana? Nah, di sini ada dua kata yang sama, cuma ada yang berakhiran s dan tidak. Nah, kita lihat lagi apakah ada subjeknya? Ya, ada. Di sini adalah subjeknya he. Berarti kalau subjeknya he, she, it, berarti kata kerjanya harus ditambahkan s. Nah, yang ada s-nya yang mana? Nah, nomor 2 dan 3. Begitu ya. Oke, lanjut nomor 29. Masih dengan teks yang sama juga. Oke, he sings nice songs. Nah, dia ini menyanyikan lagu yang bagus. Becoming, menjadi artis, is his dream, adalah mimpinya. Nah, di sini kita diminta mengisi bagian rumpang. Apakah a yang artinya seorang, an seorang, the those itu artinya itu, the tidak ada artinya. Cuma the ini dipakai untuk misal tadi kamu menyebut artis untuk pertama kali, kalau kamu mau menyebut artis lagi, kata artis lagi di kalimat selanjutnya, kamu harus menambahkan the.
Oke, tapi di sini ini adalah kata pertama ya, jadi tidak bisa menggunakan the. Apalagi those artinya itu. Menjadi artis itu adalah mimpinya, kurang tepat. Yang lebih tepat adalah a atau an. Nah, ini sama-sama artinya seorang atau satu atau suatu. Jadi karena ini orang berarti artinya seorang. Jadi a atau an, kita lihat lagi yang mengikuti a atau an. Nah, kalau yang mengikuti adalah yang berada di awal huruf artis ini, a, i, u, e, o atau huruf vokal, makanya di sini harus diikuti betul n. Sedangkan kalau di sini kata di sini diikuti kata yang awalnya bukan vokal, kalian bisa menggunakan Oke. Lanjutnya nomor 30. Sampai di sini tadi. He always learns. Dia selalu belajar how to produce, bagaimana untuk membuat, and have good, dan mempunyai. Kira-kira kalau penyanyi ya. Kalau di sini tuh isinya ada songs, lagu-lagu, voice, suara, body, tubuh, badan, face, muka. Nah, di sini kalau seorang penyanyi, dia itu belajar bagaimana memproduksi atau membuat apa? Ya, benar, membuat lagu. Nah, dan pastinya penyanyi itu selalu belajar have good, mempunyai apa yang bagus kira-kira kalau penyanyi? Iya, suara yang bagus. Berarti di sini bisa diisi dengan lagu dan suara. Kita cek, he always learns how to produce and have good songs and voice. Dia selalu belajar bagaimana membuat dan mempunyai. Ini sepertinya kalau diletakkan di sini kurang pas untuk dibaca ya. Paling enggak di sini untuk songsnya, yang setelah have good ini voice-nya gitu. Berarti yang tepat adalah nomor 1 dan 2 urutan ya. Jangan kebalik. Selanjutnya nomor 31. Nah, pasti nih kalian sudah bisa menebak kalau saat seperti ini diminta untuk mengurutkan ini ya. Kata-kata ini menjadi kata yang tepat, benar urutannya. Oke, kita lihat di sini nomor 1 pasti ini benar. Nah, kita lihat yang urutan kedua ada nomor 6 dan 8. Kita cek yang urutan kedua nomor 6 dan 8. The harvest, kalau 8, the harvest has, bukan harvest ya, hamster. The hamster has, kalau the has hamster kurang tepat, berarti yang lebih tepat adalah 1, selanjutnya 6. Ada A dan D. Kita lihat 8 dan 6. 8 berarti 1, 6, 8, 4, 5. Ini sudah benar nih, sama ya. Sampai sini 1, 6, 8, 4, 5 ini juga. Kita cek. The hamster has nice apa ini? Nice white. Oke, di sini kita lihat 2 atau 3 yang cepat. Nice white fur. Kita cek yang nomor A dulu ya. Fur 2, kemudian 7, and 3 tail. Jadi bisa dibilang hamsternya ini punya
Punya apa? 452. Bulu yang putih dan cantik. Nice. Dan ekor. Sepertinya di sini ekornya tidak diberi kata sifat yang lebih menjelaskan mengenai tailnya bagaimana atau ekornya bagaimana. Tapi kita lihat yang D dulu. Okay, the hamster has nice white tail, fur, and. Oke, kalau akhirannya adalah kata dan kurang tepat. Berarti yang lebih tepat adalah karena di sini mau bilang kalau hamsternya itu punya bulu dan ekor. Nah, ini yang A tepat, tapi yang D ini malah kata dannya berada di akhir. Jadi kalau dibaca kurang tepat. Oke, next number 32. Kita punya dialog yang berbeda. Mari kita lihat soalnya. From the text, dari teks di atas ya, we know that, kita tahu bahwa fury or fury is not, fury itu tidak titik-titik kandang. Nah, kita lihat di sini jawabannya ada above, under, on, dan in. Ini menunjukkan posisi. Jadi pertanyaannya adalah fury ini apakah maksudnya kalau dengan kandangnya ini, ini dia ada di above, atas kandang, under atau di bawah kandang, on atau di atas kandang, atau in di dalam kandang. Kita lihat teksnya. Joko is describing his Persian pet cat to Donnie. Jadi si Joko mendeskripsikan kucing Persianya kepada Doni. Joko. Hi Don, I'm very happy now. Halo Don, aku sangat bahagia saat ini. Why? Kenapa? I have a new cute Persian cat from my own. Jadi si Joko ini punya kucing baru ya, kucing Persia baru from my own, dari bibinya. Now, sekarang I have 3 altogether. Aku punya 3 kucing. Nah, really? Benarkah? It's amazing. Luar biasa. What does it look like? Kucingnya itu seperti apa? Nah, kemudian dijawab sama Joko. Like my other 2 cats. Seperti 2 kucingku yang lain, he also has a flat nose. Dia menunjukkan kalau kucingnya laki-laki berarti ya. Dia punya flat nose seperti kucing yang di atas ya. Flat nose berarti hidung yang pesek. You know, kau tahu, I like flat nosed cats very much. Saya sangat suka kucing yang pesek. Sangat ya, very much. I call him Fury. Dan aku memanggilnya Fury. He has very thick fur. Dia punya apa? Ya, bulu yang thick atau tebal. He is orange ya warnanya. He can move so fast. Dia dapat bergerak dengan cepat. Jadi he can catch other small animals quickly. Jadi dia bisa catch atau menangkap binatang kecil dengan cepat. He also likes to play with my 2 female cats. Dia juga menyukai bermain dengan kucing yang lain, yang di sini dikatakan female ya, perempuan kucingnya. Pertanyaan tadi berarti belum selesai ya. Wow, can I see them one day? Apa boleh aku melihat mereka suatu hari? Of course, tentu. Nah, dari teks ini kita tahu bahwa kucingnya atau Fury-nya ini dia tidak di kandang. Walaupun di sini tidak menyebutkan kalau dia di
kandang, tapi kita bisa lihat di sini kalau kucingnya itu bergerak dengan cepat sehingga dia mampu menangkap binatang-binatang kecil dan kadang suka bermain dengan kucing yang lain. Ini berarti Fury ini tidak di mana? Ya, tidak di dalam kandang, berarti tidak di kandang. Berarti yang lebih tepat adalah D. Kemudian nomor 33 dengan dialog yang sama pula. Pertanyaannya, according to the text, berdasarkan teks, the gender of Fury is. Nah, gendernya atau bisa dibilang jenis kelaminnya apa Fury tadi? Ya, dia laki-laki. Di sini tadi disebutkan like my other two cats, seperti kucing yang lain, he. Nah, di sini Joko menyebut si kucingnya he, dia. Berarti kucingnya adalah laki-laki. Nah, mana yang laki-laki di sini? Ya, benar ini ya, male. Sedangkan female adalah perempuan. No gender artinya tidak punya jenis kelamin. No information berarti tidak ada informasi. Nomor 34, Fury is a Persian. Nah, Fury ini seekor kucing Persia ya. Nah, titik-titik bulunya yang bagus itu orange. Nah, di sini kita lihat jawabannya ada her, my, his, dan our. Ini artinya yang titik-titik di sini diminta untuk mengisi dengan kata ganti kepemilikan. Oke, kalau our itu kata ganti kepemilikan milik, ya milik we. Atau kita his, kepemilikan siapa? Ya, he. Nah, bagaimana dengan my? Ya, my adalah kata ganti kepemilikan dari kata I. Her, ya, her adalah kata ganti kepemilikan she. Oke. Nah, kita lihat tadi Fury itu tadi laki-laki apa perempuan? Ya, laki-laki. Oleh karena itu yang laki-laki mana kata ganti buat laki-laki? Ya, ini ya, his. Jadi his adorable fur is orange. Jadi bulunya ini warnanya orange. Bulunya milik si Fury. Kemudian nomor 36 masih dengan dialog yang sama juga. Oke, kita lihat ABC-nya. Kita diminta memilih yang tepat. Berarti which information can you find in the text? Oh, salah. Jadi ditanya informasi mana, which information can you find, yang kamu dapat temukan di dalam teks. Nah, oke, satu apakah benar? Joko has 3 Persian cats. Joko punya 3 kucing Persia. Benar ya? Tadi dia punya 3. Nah, di sini disebutkan sekarang aku punya 3 kucing juga. All together artinya sama-sama, semuanya Persia. Kemudian nomor 2, Joko's pet cats have flat noses. Jadi kucing peliharaannya Joko ini punya flat nose atau hidung apa? Ya, hidung pesek ya. Tadi disebutkan juga seperti other 2 cats, 2 kucing yang lain, dia juga punya flat nose. Berarti 3-3-nya pesek. 1, 2 betul. Oke, nomor 3, Joko has female and male cats. Joko punya kucing perempuan dan laki-laki. Betul ya. Tadi yang Fury itu laki-laki. Nah, yang ini disebutkan 2 yang lainnya adalah female, perempuan. Berarti betul. Oke, nomor 4, the 3 cats have orange thick fur. Ketiga-tiganya punya
bulu lebat yang warna orange. Ini kurang tepat karena yang warnanya orange tadi hanya Fury saja, sedangkan yang lain kita tidak tahu apakah yang lain berwarna orange atau bukan. Oke, berarti yang betul kecuali nomor 4 C ya, 1, 2, dan 3. Oke, selanjutnya nomor 36. Nah, dilihat di sini ada tabel ya. Nama hari, jam, dan sini ada kegiatannya. Lulu has a daily activities schedule to remind herself about it. Nah, ini Lulu punya jadwal kegiatan hariannya untuk mengingatkan dirinya. Here is Lulu's daily activities timetable from. Nah, ini adalah kegiatannya Lulu tiap hari ya. Timetable-nya tentunya dari jam 4 sampai jam 1 sore siang. Kita lihat pertanyaannya langsung. Based on the table, berdasarkan table atau tabel di sini ya. Does Lulu often join online classes? Apakah Lulu sering ya, often itu sering mengikuti kelas online? Ya, apakah jawabannya antara ya atau tidak? Oke. Kalau ada pertanyaan seperti ini, kalian harus ingat tidak boleh hanya menjawab ya tok, tidak bisa hanya menjawab tidak tok, harus ada embel-embel di belakangnya. Oke, kita lihat apakah Lulu itu sering ikut online class. Mana online class? Banyak ini ya, online class. Hampir setiap hari kecuali hari Minggu. Berarti betul kalau si Lulu sering ikut online class. Jadi jawabannya adalah yes. Nah, kemudian ini tadi tidak boleh yes tok ya. Kita tinggal pilih yes she is atau yes she does. Kita lihat lagi pertanyaannya. Kalau di depannya ada does, berarti pasti iya, pakainya does juga. Nomor 2. Oh, ternyata ini boleh milih 2. Berarti kalau nomor 4 bener ya. 2 dan 4. Oke. Selanjutnya nomor 37 pertanyaannya, what is the text about? Nah, teks ini tujuannya apa atau tentang apa? Oke, kita lihat. A. Lulu's daily activities from 4 AM to 13 PM. Jadi kegiatan harian Lulu dari jam 4 sampai jam 1. Ini bisa jadi, kita lihat yang B dulu. Lulu's activities from Monday to Saturday. Kegiatan Lulu dari Senin sampai Sabtu. Oke, kalau yang C, Lulu's time to do activities. Waktunya Lulu, jam-jamnya Lulu untuk mengerjakan kegiatannya. Atau D, Lulu's daily activities. Oke, kalau kita lihat A, B, C ini terlalu spesifik. Kalau mau menentukan teks tersebut tentang apa, biasanya teks ini kalau menentukan tentang apa teksnya harus general, lebih umum. Jadi yang lebih tepat adalah kegiatan harian Lulu. Nah, yang ini time waktu dari Senin sampai Sabtu, kemudian dari jam 4 sampai jam 1 ini sudah masuk dalam judul ini, kegiatan sehari-hari Lulu. Jadi kita
pilih yang general saja. Oke, nomor 38. Oke ya, masih dengan teks yang sama juga. Cuma di sini ketambahan dengan grafik. Oke. Look at the graphic below carefully. Lihatlah grafik di bawah dengan hati-hati. Daily activities ini grafik kegiatan sehari-hari. Ada help mother, menolong atau membantu ibu. Do chores. Do chores itu mengerjakan kegiatan rumah ya. Do exercise. Exercise itu seperti olahraga, tapi lebih ke olahraga ringan seperti stretching, senam seperti itu. Kalau yang ini, ini kok nggak tertulis ya? Oke, kita lihat pertanyaannya dulu. According to the graphic, berdasarkan grafik, which one is true? Yang mana yang benar? Dari jawabannya kita diminta memilih 2. Kita cek nomor 1. Lulu spends most of her time for studying. Lulu menghabiskan hampir kebanyakan waktunya, most of her time, for studying, untuk belajar. Di sini nggak ada kata belajar ya. Mungkin yang biru ini karena sepertinya belum diketik, yang biru ini termasuk belajar. Itu perkiraan saya. Jadi nomor 1 bisa disimpulkan benar kalau hampir most of her time, hampir seluruh waktu Lulu itu dihabiskan untuk belajar. Oke, kalau nomor 2, Lulu rarely studies. Rarely itu sama dengan jarang. Berarti kalau dikatakan Lulu itu jarang belajar, ini kurang tepat. Berarti kita hindari nomor 2. Berarti A dan D salah. Nomor 3, Lulu often helps her mother. Lulu sering membantu ibunya. Nah, ya bisa jadi ya. Kita cek nomor 4 dulu. Lulu does exercise every day. Lulu exercise atau stretching ya setiap hari. Ini cuma 8%, jadi kurang tepat ya kalau dikatakan setiap hari. Jadi nomor 4 salah. Berarti yang lebih tepat adalah nomor 1 dan 3. Oke, kita lanjut nomor 39. Oke, di sini kita lihat, kalian pasti sudah tahu ini ada lagu ya. Di buku bahasa Inggris sudah ada contohnya. Ini adalah lagu Count on Me dari Bruno Mars. Oke, pertanyaannya kira-kira apa? 39. What is the song about? Ya, ini kita diminta mencari song tadi itu tentang apa? About apa? Nah, di sini ada family relationship atau hubungan keluarga. Relationship itu hubungan ya. Kalau school relationship berarti hubungan sekolah. Sibling relationship itu hubungan persaudaraan atau saudara begitu ya. Atau friendship, pertemanan. Kita cek lagunya dulu, kita baca liriknya. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea. Itu artinya jika kamu menemukan dirimu stuck atau terperangkap, atau bisa kalau di tengah laut itu terombang-ambing begitu ya. Di tengah laut, I'll sail the world. Aku akan mengarungi dunia to find you, untuk menemukanmu. Kemudian di sini juga ada if you ever find yourself lost. Kalau kamu menemukan dirimu lost atau tersesat in the dark, tersesat di kegelapan, and you can't see, dan kalian tidak bisa melihat, I'll be the light to guide you. Aku akan menjadi light atau cahaya to guide you, untuk membimbingmu. Ya, membimbingmu dalam kegelapan.
Oke, lanjutannya we'll find out what we're made of. Kita akan temukan apa sebenarnya kita ini. Ketika when we are called to help our friends in need. Ketika kita dipanggil, we are called to help untuk menolong our friends in need. Teman-teman kita in need dalam ketika mereka membutuhkan kita. Kita itu harus bagaimana, begitu maksudnya ya. Oke, you can count on me like 1, 2, 3. Kalian dapat count on me. Count on me itu artinya mengandalkan. Berarti count on me artinya mengandalkanku. Kalau count on you itu mengandalkanmu, begitu. Seperti 1, 2, 3, seperti 1, 2, 3, seperti seolah-olah kalau kita menghitung 1, 2, 3. Setelah itu terjadilah kalau dalam lomba langsung kita lari. Jadi seolah-olah kalau kamu membutuhkanmu, aku ini seperti hitungan 1, 2, 3. Setelah 3 aku akan datang, seperti itu. I'll be there, aku akan di sana. Oke, terus and I know when I need it. Nah, dan aku tahu ketika aku membutuhkannya, membutuhkan bantuan, begitu ya. I can count on you. Nah, aku dapat count on you, mengandalkanmu like 4, 3, 2. Seperti 4, 3, 2. Jadi ini hitungan mundur ya. Jadi dalam hitungan 1 berarti and you'll be there, dan kamu juga akan di sana. 'Cause that's what friends are supposed to do. Karena itulah teman yang seharusnya dilakukan. Nah, oh yeah. Dan ini adalah nada selanjutnya ya, tidak perlu saya nyanyikan. Jadi kita bisa menyimpulkan kalau ini tentang apa lagunya? Ya benar, tentang pertemanan. Berarti pertemanan yaitu yang D. Oke, ini ya yang D ya. Friendship. Oke. The last for number 4G, nomor 40 masih dengan lirik yang sama. Pertanyaannya, you can count on me like 1, 2, 3. Seperti yang di atas, kamu dapat mengandalkanku seperti hitungan 1, 2, 3. I'll be there, aku akan di sana. What does it mean? Itu artinya apa? Kita lihat jawabannya. We should count to call our friend. Kita harus menghitung untuk memanggil teman kita. Ini apa ya? Cuma perumpamaan aja. Kalau kita butuh sesuatu itu pasti teman kita. Kalau ada yang kalau dia benar-benar teman kita, dia pasti akan membantu. Tapi dalam hal ini kita tidak perlu menghitung sampai 1, 2, 3 beneran ya. Itu cuma perumpamaan aja. Jadi kalau A sepertinya kurang tepat. Kalau B, we will always need our friends help to live. Kita akan selalu membutuhkan kita akan selalu membutuhkan pertolongan teman kita dalam bukan dalam ya, tapi untuk hidup. Kita selalu butuh pertolongan teman. Coba yang C dulu. If we find difficulties, jika kita menemukan difficulties atau kesulitan, we could share to our friend and he will help. Kita dapat share atau membagikan masalah itu kepada teman kita, intinya curhat begitu ya, and he will help, dan dia atau teman kita itu akan menolong. Kalau D, we should have as many of friends to always help. Kita harus mempunyai banyak teman sehingga mereka dapat menolong kita di semua atau di kehidupan kita. Tidak juga. Yang lebih tepat adalah yang C ya.
jika kita punya kesulitan, kita bisa share ke teman kita dan dia akan menolong. Seperti ini tadi, kamu dapat count on me atau mengandalkanku seperti 1, 2, 3 dan kalian akan di sana. Nah, seperti ini kita share dulu masalahnya, baru teman kita menolong, begitu. Oke, sampai di sini saja pembahasan soal PTS. Bagi kalian yang ingin dapat menonton soal pembahasan bahasa Inggris yang lain, silakan komen di bawah ya. Terima kasih. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.